Brenda Ann Spencer, atau yang lebih dikenal sebagai Brenda Spencer. Lahir pada tanggal 3 April 1962, Brenda merupakan anak dari pasangan yang bernama Wallace Spencer sang ayah dan Dot Spencer nama dari ibunya, di mana dia dan keluarganya itu bertempat tinggal di San Carlos, California, Amerika Serikat, di mana rumahnya itu tepat berseberangan dengan sebuah sekolah dasar yang bernama Grover Cleveland di San Diego. Kehidupan Brenda memiliki masa yang kurang menyenangkan, diakibatkan ayah dan ibunya bercerai, di mana itu terjadi ketika dia masih berusia 10 tahun. Dan hal itu juga yang membuatnya jarang untuk bertemu dengan ibunya itu. Dikarenakan setelah perceraian kedua orang tuanya itu, Brenda pun menjalani kehidupan bersama ayahnya. Dan kehidupannya itu juga mengalami masa-masa yang sulit, di mana Brenda dan ayahnya hidup dalam perekonomian yang tidak berkecukupan. Bahkan dia harus berbagi tempat tidur yang diletakkan di ruang tamu bersama ayahnya. Hal sulit lainnya, Brenda juga sering mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya itu, yang membuatnya menjadi seorang gadis yang tertutup dan jarang bergaul dengan teman-teman sebayanya. Ketika Brenda sudah menjalani masa sekolah SMA-nya, Brenda dikenal sebagai siswa yang malas, di mana Brenda mengaku jika dia tidak memiliki gairah dalam hal pendidikan atau dalam kegiatan yang lainnya yang ada di sekolah itu. Akan tetapi, di sisi lain, Brenda juga mempunyai suatu hal yang disenanginya, di mana dia mempunyai hobi dalam dunia fotografi. Bahkan hobinya itu pernah membuatnya menjadi sang juara pertama dalam lomba fotografer yang diadakan oleh salah satu komunitas sosial yang ada di sana. Hobi lainnya, Brenda juga suka bepergian untuk mendaki gunung, dan dia juga suka dalam hal menembak, di mana ayahnya sering mengajarkannya untuk latihan menembak dengan target botol yang disusun, di mana hal itu dilakukan mereka di rumahnya. Kemudian, pada perayaan Natal pada tahun 1978, Brenda meminta ayahnya untuk memberikan kado kepadanya dengan hadiah kamera. Namun tak disangka, ayahnya memberikan kado sebuah senjata seni otomatis lengkap dengan teleskop dan 500 pelurunya. Lalu kemudian, pada tanggal 29 Januari 1979, tepatnya di hari Senin, Brenda yang masih berusia 16 tahun berniat untuk tidak masuk sekolah dengan mengatakan kepada ayahnya jika dia sedang tidak enak badan, yang mana kemudian ayahnya itu pun pergi bekerja dan meninggalkan Brenda sendirian di rumah. Lalu kemudian mendekati jam 8 pagi, anak-anak murid sekolah dasar di seberang rumah Brenda asik berkumpul dan menunggu pagar sekolah mereka untuk dibuka. Hal tak terduga pun terjadi. Seorang anak kecil berusia 9 tahun tiba-tiba terjatuh setelah ada satu tembakan yang mengarah kepadanya. Keributan pun langsung terjadi. Sang kepala sekolah dasar itu pun segera keluar dan berusaha menyelamatkan anak-anak muridnya. Naas, kepala sekolah itu malah juga ikut terkena tembakan tepat di dadanya, yang membuatnya kehilangan nyawanya. Salah satu staf sekolah itu juga berusaha menyelamatkan anak-anak yang ada di sana. Namun ternyata dia juga menjadi korban penembakan yang membuatnya juga kehilangan nyawanya. Di sisi lain, salah satu guru berusaha menyelamatkan anak-anak dan berhasil membawa anak-anak itu ke tempat yang aman. Guru itu pun kemudian segera menelpon polisi untuk meminta bantuan terhadap tembakan-tembakan yang tidak diketahui asalnya itu. Beberapa saat kemudian, salah satu petugas polisi pun datang. Polisi itu bernama Robert, di mana dia segera memeriksa keadaan kepala sekolah dan salah satu staf yang telah tertembak. Naas bagi polisi itu, ternyata dia juga menjadi sasaran tembakan itu. Namun beruntung, polisi itu masih bisa diselamatkan. Setelah dalam jangka waktu 20 menit teror penembakan itu, para petugas polisi lain pun datang dan segera melakukan pengamanan. Bahkan salah satu polisi membawa sebuah truk sampah untuk menghalangi tembakan-tembakan itu. Dari hasil pengamatan mereka, polisi itu berhasil mengetahui arah datangnya tembakan itu, yaitu dari arah seberang sekolah, tepatnya dari arah rumah Brenda. Dan sejauh ini, sudah ada 36 peluru yang berhasil ditembak dari arah rumah itu. Ada 2 korban tewas, 1 polisi terluka, dan 8 anak-anak yang juga terluka. Sementara sang pelaku penembak, yaitu Brenda Spencer,
segera menutup pintu dan jendela rumahnya dengan rapat setelah dia melihat banyak petugas polisi yang berdatangan. Akan tetapi, salah satu reporter yang ada di sana mencoba melakukan panggilan telepon ke rumah Brenda. Di situ Brenda pun mengangkat telepon itu, di mana sang reporter menanyakan, apakah Brenda tahu dari mana tembakan itu berasal? Tanpa ragu, Brenda pun mengaku jika tembakan itu berasal dari rumahnya. Dan dia juga mengaku kalau dia adalah pelakunya. Bahkan dia memberikan alasan atas tindakannya itu, yang mana dia mengakui jika dia melakukannya karena dia benci hari Senin, hari yang penuh dengan kebisingan anak-anak sekolah, yang tentunya itu merusak suasana hatinya. Akan tetapi di sini, Brenda sempat mengancam jika dia akan melakukan perlawanan jika para polisi itu memaksanya untuk keluar rumah. Akan tetapi, para polisi tetap berusaha melakukan negosiasi agar penangkapan itu tidak menimbulkan korban. Di mana kemudian, negosiasi yang berjalan selama 6 jam akhirnya berbuah hasil, di mana Brenda bersedia untuk dibawa polisi dengan syarat agar para polisi itu memberikannya sebuah hamburger. Tentu saja permintaan itu segera dituruti oleh para polisi itu, yang akhirnya Brenda pun berhasil ditangkap. Penyelidikan lebih dalam pun dilakukan, di mana polisi itu menemukan catatan jika pada usia 15 tahun, Brenda pernah ditangkap karena sebuah kasus pencurian, di mana saat itu Brenda ketahuan mencuri sebuah senjata milik tetangganya, yang kemudian senjata itu digunakannya untuk menembak burung di sekitar rumahnya. Selain itu, saat itu dia juga sempat untuk diperiksa dari sisi psikologisnya, di mana para polisi mengetahui jika Brenda memiliki sedikit gangguan kejiwaan, sehingga mereka saat itu menyarankan agar Brenda dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Namun saat itu juga, ayah Brenda menolak dan tetap membiarkan Brenda untuk tinggal bersamanya. Selain itu, hasil penyelidikan selanjutnya, para polisi memperoleh informasi dari teman-teman Brenda jika 3 hari sebelum kejadian itu, Brenda sempat mengaku jika dia akan melakukan hal besar, sesuatu yang menjadikannya bisa terkenal, yang artinya kejadian itu sudah dia rencanakan sebelumnya. Setelah itu, dalam masa pengadilan yang berlangsung, yang akhirnya Brenda mencapai usianya yang ke-17, Brenda pun akhirnya diadili sebagai orang dewasa, di mana dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Pada masa berjalannya waktu, Brenda tidak pernah mendapatkan pembebasan bersyarat, dikarenakan banyak penolakan dari berbagai pihak, yang akhirnya dia tetap berada di tahanan di Lembaga Masyarakat California, tahanan untuk perempuan yang hampir berusia 60 tahun. Dan inilah kisah dari Brenda Ann Spencer. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berkomentar, like, dan subscribe channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.